Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di dalam Sekar, program Saat Teduh kita bersama. Sebelum kita bersaat teduh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh setia kepada kami setiap hari, bahkan sampai kepada penghujung tahun ini. Tuhan, kami terus-menerus rindu ya Tuhan untuk mencari dan menemukan Engkau di dalam hari-hari kami. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami memohon Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, kebenaran-Mu, untuk menjadi kekuatan dan juga makanan bagi tubuh kami, dan juga bagi rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sekar kita pada pagi hari ini bertemakan Ingatlah Kembali. Dan firman yang mendasarinya terambil daripada kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua dan yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan ketiga berbunyi demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau dulu ketika kita menutup tahun, misalnya di dalam gereja begitu ya, atau di dalam keluarga kita menutup tahun dengan berkumpul bersama dan kemudian kilas balik atau merenungkan apa yang sudah kita jalani selama setahun. Kadang-kadang di gereja juga ada diputar video tentang perjalanan kehidupan gereja selama setahun. Itu kebiasaan dulu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang mungkin tidak seperti begitu lagi. Tetapi saya percaya setiap daripada kita ketika akan menutup tahun, kita pasti memiliki sebuah perasaan di dalam hati kita untuk mengenang apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, ataupun di dalam kehidupan bergereja kita. Dan memang itu adalah sebuah hal yang baik yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Kita sebagai manusia, kita perlu mengenang apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita sebagai umat Tuhan juga perlu mengenang, mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Persis seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan zaman modern ini, seringkali kita melewatinya dengan kecepatan yang tinggi, sehingga kita tidak punya momen untuk refleksi. Dan di dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita berpikir secara otomatis bahwa hidup kita yang menentukan sesuai dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, betulkah demikian? Firman Tuhan justru mengatakan sebaliknya. Di sini dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Bangsa Israel di dalam ayat ini diingatkan sama Tuhan bahwa kalau kamu bisa melakukan perjalanan ini, itu semua karena kehendak Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allahmu yang memimpin engkau melewati Laut Merah. Tuhan yang memimpin engkau melewati 40 tahun di padang gurun dan tidak sampai mati karena Tuhan menyediakan mereka makan dan minum. Dan saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan diri kita secara pribadi.
maupun kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita bisa menjalani sampai hari ini. Itu semua karena kehendak Tuhan. Hidup kita, hidup gereja kita tidak tergantung kepada kekuatan kita ataupun keputusan-keputusan kita yang menentukan arah perjalanan gereja kita dulu dan akan datang. Tetapi semua ini berada di dalam otoritas Tuhan. Semuanya berada di dalam kehendak Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi, kita membuat keputusan-keputusan yang benar. Kita juga mungkin membuat keputusan-keputusan yang salah. Dan hal tersebut membawa sukacita kepada kita atau membawa duka cita buat kita. Begitu juga di dalam kehidupan umat Tuhan. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk. Walaupun kita yang melakukannya sebagai manusia, walaupun kita yang membuat keputusannya sebagai manusia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa semuanya itu berada di dalam pimpinan dan juga kehendak Tuhan. Apa tujuannya Tuhan mengizinkan hal-hal buruk dan hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Alasannya sederhana, cuma satu saja, yaitu dengan maksud untuk merendahkan hati kita dan untuk mengetahui apakah di dalam hati kita sungguh-sungguh berpegang kepada Dia dan firman. Nah, saudara-saudara sekalian, yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh butuh Tuhan, butuh firman-Nya, dan bukan tinggi hati dan mengandalkan kemampuan ataupun kekuatan kita sendiri. Setiap anak-anak Tuhan pasti memiliki perjalanan rohaninya masing-masing. Gereja pun juga demikian, memiliki perjalanan rohaninya masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, setiap daripada kita tentu pernah mengalami padang gurun rohani. Di dalam padang gurun rohani tersebut, Tuhan izinkan terjadi supaya kita menyadari kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu berpaling melihat kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti halnya dalam bangsa Israel ini, 40 tahun Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun mereka. Dan mereka hanya bisa bergantung kepada belas kasihan Tuhan untuk menopang kehidupan mereka. Tuhan berikan kepada mereka roti dari sorga, mana, sehingga mereka bisa survive melewati padang gurun tersebut. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melewati padang gurun rohani kita secara pribadi maupun sebagai umat Tuhan, kita perlu memandang kepada Tuhan dan bergantung kepadanya, karena Dia akan memberikan kepada kita roti dari surga. Bahkan sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita bukan sedang menunggu roti itu turun dari surga, melainkan roti itu sendiri telah turun dari surga. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, untuk kita hari ini adalah, apakah kita akan mengambil roti tersebut dan memakannya buat mempertahankan hidup kita. Roti yang turun dari surga ialah Yesus Kristus. Yesus sendiri mengkonfirmasinya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 33 dan 35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Setiap kali kita merayakan Natal, artinya kita merayakan sang roti hidup yang turun dari surga. Yang menjadi penting bagi kita adalah apakah kita bersedia datang kepadanya dan percaya kepadanya. Kita mengambilnya dan kita memakannya agar kita hidup. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, seluruh perjalanan ini itu terjadi atas kehendak Tuhan. Seluruh perjalanan kehidupan kita secara pribadi maupun secara umat Tuhan
hanya bisa terjadi di dalam kehendak Tuhan. Bukan karena kekuatan ataupun keputusan kita sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan, Dia memimpin kita masuk ke dalam padang gurun dengan tujuan cuma satu, untuk membuka mata kita, menyadari kita tidak bisa hidup bergantung kepada kekuatan dan kepandaian kita sendiri, tetapi hanya bisa bersandar kepada belas kasihan Tuhan, percaya kepada Dia, dan menerima roti hidup tersebut. Dan apakah arti daripada menerima roti hidup tersebut? Artinya kita menerima Yesus sebagai keselamatan kita. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Dan setiap firman-Nya, setiap perkataannya, itulah yang menjadi dasar daripada setiap pemikiran kita. Menjadi dasar ataupun standar dari setiap keputusan kita. Dan menjadi dasar untuk setiap tindakan kita. Marilah kita menutup tahun ini dengan mengingat bahwa seluruh perjalanan hidup kita dan gereja kita itu berada di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan marilah kita memasuki tahun yang baru dengan memegang apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan, dari setiap perkataan Yesus Kristus buat kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan biarlah kiranya kita pun mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah turun dari sorga, datang ke dalam dunia, memberikan kepada kami kehidupan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk rendah hati, mengandalkan Engkau, dan memakan Engkau sebagai kehidupan kami. Perkataanmu, kebenaranmu, kehendakmu, itu menjadi dasar bagi hidup kami, pikiran kami, keputusan kami, dan juga tindakan kami. Tuhan tolong umat Tuhan di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita melewati masa malam Natal dan Natal dengan aman dan damai sejahtera. Biarlah kita juga memasuki tahun baru dengan berpengharapan di dalam Tuhan. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong gereja ini dan juga setiap daripada kita untuk bertumbuh secara rohani, semakin mencintai firman Tuhan, dan semakin banyak berdoa mencari kehendak Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah berdoa. Tuhan, kiranya Engkau kabulkan setiap yang kami minta, kami mohonkan. Di dalam kehendak, rencanamu, dan waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.